hormat kepada Bapak Danar Intan Surya Saputra MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Digital Kreatif 4 Mazawa A dan seluruh penonton yang sedang menonton video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Ekonomi Digital dan Kreatif yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Febi Astuti, Amanah Umumun Fadilah, Laili Nur Afifah, dan Zaki Hamid Jasuli. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas akhir untuk membuat produk kreatif dan inovatif. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang dibuatnya produk kami ini. Usaha laundry merupakan salah satu bentuk usaha yang cukup menjanjikan. Di era serba cepat, kebutuhan manusia akan waktu sangat diperlukan keefektifan kita mengelola dan memanajemen semua aktivitas rumah tangga membuat masyarakat ingin serba praktis. Misalnya, aktivitas sehari-hari seperti mencuci baju, tidak semua menyempatkan diri untuk mencuci. Santri dari pondok pesantren yang penuh kesibukan mengaji sehingga malas untuk mencuci. Apalagi khususnya siswa yang saat ini tugas kuliah dari dosen yang bertumpuk-tumpuk membuat mereka enggan untuk mencuci dan lebih mempercayakannya kepada jasa tukang cuci atau pengusaha laundry. Dengan alasan menghemat waktu dan agar lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas kuliahnya, usaha laundry ini akan kami beri nama Crystal Clean Laundry. Kami berharap melalui usaha ini kami akan memberikan pelayanan-pelayanan yang tidak diberikan biasanya pada usaha-usaha sejenisnya. Kedepannya, kami akan berinisiatif usaha ini dapat memberikan corak yang berbeda di dunia kewirausahaan. Dari uraian singkat tadi, kami merumuskan beberapa hal sebagai berikut yang melatar belakangi kami untuk memulai rintis usaha ini. Yang pertama, memanfaatkan gaya hidup malas mencuci. Yang kedua, perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukan banyak siswa atau mahasiswa, santri pesantren, karyawan, turis wisata, dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka dan menyerahkannya pada usaha laundry kiluan. Yang ketiga, kondisi cuaca saat ini mengakibatkan pakaian sering lebih mudah menjadi kotor, bahkan di musim penghujan. Dengan pencucian manual pasti akan sulit menjadi kering. Oleh karenanya, banyak yang menyerahkan pakaian kotor ke laundry. Yang keempat, tren mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan usaha. Tujuan dari program kreativitas kesiswaan dalam bidang kewirausahaan ini adalah yang pertama, merintis wirausaha laundry sebagai fasilitas untuk masyarakat, siswa atau mahasiswa, santri pesantren, dan turis wisata dalam mengaktivitaskan dan manajemen waktu sehari-hari. Yang kedua, dapat menunjukkan bahwa bisnis ini sangat baik untuk dijalankan mengingat besarnya potensi dari bisnis ini. Manfaat usaha. Sedangkan manfaat usaha yang dapat diperoleh dalam jangka 6 bulan ke depan adalah yang pertama yaitu terwujudnya keterampilan berwirausaha bagi siswa atau mahasiswa, sehingga siswa atau mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja melalui usaha laundry ini, mengingat usaha ini memiliki potensi yang besar. Yang kedua, membuka wawasan siswa atau mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha sehingga mampu menghadapi persaingan bebas dengan cara menjadi entrepreneur muda Indonesia. Yang ketiga, terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya tempat penunjang kebutuhan sehari-hari seperti usaha laundry ini. Oleh karena itu, kami berniat merintis usaha laundry yang lain daripada yang lain, di mana kami mengusung laundry yang bertemakan siswa atau mahasiswa, yaitu sebuah layanan jasa pencucian pakaian yang menyesuaikan harga dengan kantong siswa atau mahasiswa tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan dan kualitas. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu strategi harga. Strategi harga dilakukan berdasarkan harga pasar, yaitu harga yang ditetapkan adalah di bawah harga pasar dengan tetap menjaga kualitas usaha atau hasil laundry dan kepuasan konsumen. Dengan kata lain, harga diusahakan lebih rendah bila dibandingkan dengan pesaing. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar.
yang kedua, strategi promosi. Dengan melakukan kerjasama dengan Hipli atau Himpunan Pengusaha Laundry untuk pengenalan dan publikasi ke khalayak umum. Publikasi saya laundry untuk promosi dilakukan melalui media sosial, cetak, dan lain-lain. Selain itu, kami juga akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak wisata, pesantren, dan perumahan-perumahan. Promosi penjualan yang bisa dilakukan adalah penyebaran brosur usaha, promosi dari mulut ke mulut, dan penekanan pada pendekatan perorangan. Memberikan bonus-bonus kepada pelanggan yang sering kali melakukan transaksi. Yang ketiga, yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yang kami pilih adalah di sekitar kampus UIN Saifuddin Zuhri, pondok pesantren, wisata Batu Raden, dan perumahan-perumahan sekitar. Kami memilih wilayah tersebut didasari dengan meningkatnya permintaan pasar akan tempat-tempat jasa pencucian pakaian seperti usaha laundry ini. Yang keempat, yaitu strategi pelayanan, yaitu dengan beramah tamah dan sabar terhadap pelanggan, tempat yang bersih dan nyaman, pelayanan yang cepat, cermat, dan memuaskan dengan mengutamakan kualitas, menggunakan deterjen yang tidak menimbulkan kerusakan warna atau bahan pakaian, dan layanan antar jemput. Baik, selanjutnya dari segi finansial. Dari segi finansial terdiri dari modal dan juga pengeluaran. Untuk modal sendiri terdiri dari modal sendiri dan juga modal dari pinjaman. Modal sendiri yaitu dari modal tabungan dari kita semua anggota, dan modal pinjaman yaitu kita mengajukan proposal ke beberapa pihak. Selanjutnya dari pengeluaran, dari kami mengeluarkan banyak sekali, diantaranya ada sewa tempat, listrik dan air, pembelian meja, pembelian alat-alat laundry, pembelian buku catatan, gaji untuk anggota ataupun karyawan, dan keperluan lain. Selanjutnya dari segi harga, karena kita baru merintis, jadi kita masih di bawah pasaran untuk menarik peminat, dan dari kita mengajukan beberapa paket untuk harga yang kita tawarkan. Yang pertama ada paket reguler, yang kedua ada paket ekspres, dan yang ketiga dari paket spesial. Untuk paket reguler sendiri ada dua pilihan, yaitu cuci kering dan juga cuci setrika. Apa bedanya sih? Untuk cuci kering yaitu tidak sampai tahap setrika, jadi setelah kering selesai langsung di packing. Dan untuk parfum yang kita berikan bisa bebas memilihnya. Untuk harga dari cuci kering sendiri yaitu dimulai dari 4.000 per kilonya. Sedangkan cuci setrika yaitu sampai tahap setrika, dan juga untuk parfumnya bebas untuk memilih. Untuk harganya sendiri yaitu 6.000 per kilonya. Selanjutnya paket ekspres. Untuk paket ekspres ini kami memiliki beberapa pilihan, diantaranya mulai dari 4 jam jadi sampai 1 hari jadi. Bedanya apa sih untuk paket ekspres dengan paket reguler? Untuk paket ekspres itu maksimal 1 hari bisa diambil, sedangkan paket reguler itu minimal 2 hari baru bisa diambil. Untuk harganya dari paket ekspres, untuk paket ekspres juga memiliki dua pilihan, yaitu cuci kering dan juga cuci setrika. Untuk cuci kering sendiri memiliki harga dari 7.000 untuk 1 harinya sampai dengan 12.000 untuk per 4 jamnya. 4 jam jadi. Sedangkan cuci setrika dimulai dari 15.000 sampai 10.000. Sedangkan untuk pilihan jamnya itu sama seperti cuci kering. Selanjutnya ada paket spesial, yaitu paket dimana ini laundry satuan untuk istilah lainnya, seperti jas, selimut, dan lain-lain. Itu dinilai paket satuan karena bahannya beda dan lain-lain. Untuk baju biasa untuk memilih ini juga bisa, dimana harga tersebut dimulai dari 5.000 per 1 piecesnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya itu ada resiko yang dihadapi ketika membuka usaha. Yang pertama, semakin banyaknya pesaing yang membuka usaha laundry,
mengakibatkan kurangnya konsumen yang melaundry ke tempatnya kita. Nah, selanjutnya itu pakaian yang dilaundry ada yang hilang atau terbawa konsumen lain. Adanya polusi udara karena lokasi berada di dekat jalan. Lokasi berada di pinggir jalan sehingga berpotensi pencurian dan perampokan. Nah, selanjutnya ada pembagian waktu kerja. Usaha laundry kami itu buka pada jam 8 pagi dan tutup pada jam 4 sore, sehingga dalam satu hari hanya 8 jam kerja, dan pada hari Minggu itu karyawan kami liburkan, sehingga dalam satu minggu itu karyawan hanya bekerja 6 hari. Dan ketika ada hari libur nasional, karyawan kami juga diliburkan. Nah, ketika ada karyawan yang berhalangan hadir, harus izin kepada pemilik laundry. Ya, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kami sebagai penyusun apabila ingin mendirikan sebuah usaha, maka akan lebih mempermudah sistematika kerja yang mana sudah direncanakan dan diatur segala sesuatu yang mungkin dihadapi. Dalam penyusunan presentasi ini, kami selaku penyusun mohon maaf. Masih banyak kekurangan dan kesalahan atas presentasi ini, serta kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.